Apa iya kita itu harus so Inggris supaya bahasa Inggris kita makin keren? Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Aku senang banget aku bisa bertemu dengan kalian secara virtual melalui video terbaru aku di YouTube channel ini. Terakhir kali aku membuat video mengenai bahasa Inggris itu udah hampir 2 minggu yang lalu. Jadi aku mohon maaf ya buat kalian yang mungkin beberapa dari kalian yang menonton dan menunggu video aku terbaru. Belakangan ini memang aku ada beberapa kesibukan baru dan ada rutinitas baru yang aku jalankan. Jadi aku harus menyesuaikan dengan jadwal aku sehari-hari supaya kegiatan-kegiatan aku yang lain tidak bertabrakan. Itu sebabnya kenapa aku juga agak sedikit kewalahan untuk membuat konten di YouTube channel aku. Oke, jadi seperti yang kalian lihat dari judul video kita kali ini, aku ingin membahas dengan kalian fenomena yang sering kalian mungkin dengar ya, itu istilah so Inggris. Istilah so Inggris ini pasti banyak dari kalian sudah sering banget dengar ya. Baik kalian yang mungkin lagi belajar bahasa Inggris, atau mungkin kalian yang sudah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun. Dan istilah ini sering sekali memberikan kesan yang negatif. Karena ini biasanya dikatakan atau diucapkan oleh seseorang ketika orang lain sedang berbahasa Inggris, atau itu seperti mengurangi motivasi kalian. Iya nggak sih? Hal itu sangat tidak menyenangkan kan ketika kalian dikatakan so Inggris. Nah, di video ini aku ingin berbagi pendapat pribadi aku dan tanggapan aku mengenai istilah so Inggris ini. Mungkin poin-poin yang aku bagikan di video ini bisa menyemangati kalian supaya kalian itu tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sebenarnya, menurut aku ya, kalau kalian itu pengen belajar bahasa Inggris dan pengen bahasa Inggris kalian mahir dan makin keren, ya kita harus so Inggris gitu. Dan itu bukan hal yang negatif sebenarnya. Hanya saja memang beberapa orang memiliki penilaian yang kurang tepat terhadap proses dan teknik belajar kita yang memang pada dasarnya ya ujung-ujungnya kita juga harus so Inggris gitu kalau kita ingin pintar berbahasa Inggris atau kita ingin lancar ngomong bahasa Inggris. Kenapa aku bilang kita itu harus so Inggris ketika kita belajar bahasa Inggris supaya bahasa Inggris kita itu makin lancar dan makin alami. Itu hal pertama. Dan hal yang kedua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ataupun bahasa ibu kita lainnya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu adalah kedua bahasa yang berbeda. Tentunya tata bahasa, aturan-aturan dalam bahasa itu akan jauh berbeda juga guys. Itu sebabnya kita tidak bisa menyamakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan kata lain, kita tidak bisa membahasa Indonesiakan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu memiliki cara intonasi, pelafalan, kata-kata, dan cara kita untuk mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris itu yang jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Dan cara yang efektif untuk kita bisa memahami konsep-konsep tersebut adalah dengan kita so Inggris. Karena maksud aku gini, kalau kita so Inggris, kita itu seperti menirukan gaya bicara orang-orang penutur asli bahasa Inggris gitu kan. Jadi kita menirukan cara mereka ngomong bahasa Inggris seperti apa. Dan itu juga yang aku lakukan guys, waktu awal-awal aku masih kurang bahasa Inggris aku. Nah aku bisa katakan bahwa sekarang aku bersyukur banget aku bisa lancar berbahasa Inggris. Dan cara aku melafalkan kata-kata bahasa Inggris itu jauh lebih baik dari 5 tahun yang lalu karena berkat aku sering so Inggris. Jadi so Inggris itu sebenarnya bukan satu hal yang negatif kok. Tapi itu bisa kalian jadikan sebagai sesuatu yang positif untuk perkembangan diri kalian ketika kalian belajar bahasa Inggris. Gak mungkin kan kalian itu menerapkan intonasi kalian dalam berbahasa Indonesia ketika kalian berbahasa Inggris. Contohnya, what are you doing? Itu kan akan terdengar kurang alami ya ketika kita mengatakan what are you doing dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita masih membawa aturan-aturan atau unsur-unsur dari bahasa Indonesia, cara penekanan, intonasi naik turun kalimat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, coba kalau kalian mulai menirukan gaya bicara dalam istilah what are you doing yang kalian biasa gunakan dalam bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Inggris seperti ini. What are you doing? Nah, itu akan jauh terdengar lebih alami dan lebih bagus.
Nah, ketika kalian mengatakan, "What are you doing?" Nah, itu kan kalian seperti menerapkan cara berbahasa Inggris seperti layaknya seorang penutur asli bahasa Inggris. Dan itu akan terdengar jauh lebih alami di dalam bahasa Inggris. Itu yang aku maksudkan, guys. Jadi, so Inggris itu kalian jadikan juga sebagai satu hal yang positif supaya kalian bahasa Inggrisnya makin keren gitu. Dan tidak apa-apa untuk so Inggris, karena menurut aku salah satu cara yang terbaik untuk kita makin lancar dan makin alami dalam berbahasa Inggris adalah dengan menirukan cara berbicara bahasa Inggris. Hal ini aku terapkan dari pengalaman pribadi aku ketika aku belajar bahasa Inggris juga selama bertahun-tahun ya. Waktu aku masuk di tahun ketiga mulai berbahasa Inggris, aku tuh sering banget menonton video-video YouTube yang berbahasa Inggris. Pokoknya entahkah itu vlog ataupun ya siniar ataupun dalam bentuk dokumenter dan lain sebagainya. Aku itu sering dengar cara ngomong orang-orang penutur asli dalam bahasa Inggris, contohnya orang-orang Amerika gitu ya. Terus aku bakal jeda dan aku akan mengulangi dan menirukan cara mereka berbicara. Dan aku tidak tahu kenapa, tapi dengan cara teknik belajar yang seperti itu, malah bahasa Inggris aku jauh lebih baik, guys. Hanya dalam waktu berbulan-bulan, bahasa Inggris aku merasa bahwa aku sudah bisa mulai memahami cara pelafalan bahasa Inggris yang baik seperti apa, dan itu semakin membuat aku malah semakin semakin termotivasi untuk belajar gitu. Aku merasa keren gitu. Seperti yang aku bilang tadi, bahasa Inggris itu memiliki unsur-unsur budaya yang terikat dalam bahasa Inggris itu sendiri yang tidak bisa kita samakan dengan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya tidak salah juga untuk kita so Inggris, asalkan kita menggunakan itu sebagai teknik untuk kita memperkeren bahasa Inggris kita. Hal selanjutnya yang mungkin aku bisa bagikan dengan kalian dari tanggapan pribadi aku yang sudah juga belajar bahasa Inggris bertahun-tahun ya, dan aku sudah melihat perkembangan diri aku dari dulunya itu masih kaku banget berbahasa Inggris sampai sekarang aku bisa lancar berbahasa Inggris. Sebenarnya ya kita harus menerima keadaan yang ada, bahwa tidak semua orang akan senang dengan usaha kita untuk belajar bahasa Inggris. Tapi ada juga orang yang pasti akan mendukung kita. Makanya kalau kita dibilang so Inggris oleh orang-orang yang kurang senang dengan proses kita belajar bahasa Inggris, ya kita jangan terlalu bawa itu dalam perasaan. Karena kan yang tahu diri kalian itu adalah diri kalian sendiri ya. Kalian kan berbahasa Inggris untuk kebaikan diri kalian sendiri gitu. Untuk kebaikan kalian di masa yang akan datang gitu. Yang juga tentunya bisa akan berdampak mungkin bagi orang-orang di sekitar kalian. Jadi ada sisi positif yang kalian harus jauh lebih fokus dan konsentrasikan. Bukan kalian fokus kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang kalau kalian itu so Inggris. Jadi jadikan orang-orang ucapan-ucapan negatif orang yang mengatakan kalian itu so Inggris, jadikan itu sebagai suatu terobosan untuk kalian makin keren. Aku juga ingin bagikan sedikit pengalaman aku mengenai hal ini ketika aku beberapa tahun lalu di SMA ya. Beberapa tahun lalu waktu aku di SMA, aku itu bersyukur banget karena aku berkesempatan bisa bersekolah di sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perantara mereka. Jadi waktu aku di SMA, semua mata pelajaran aku itu dalam bahasa Inggris. Entahkah itu matematika, IPS, pokoknya semuanya itu dalam bahasa Inggris. Dan guru-guru yang mengajar juga itu semuanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perantara aku. Dan tentunya karena aku berada di lingkungan tersebut, aku harus akui bahwa itu juga membantu aku jauh lebih meningkat bahasa Inggrisnya. Karena setiap hari ke sekolah harus menggunakan bahasa Inggris. Aku sempat mengambil salah satu kelas ekstrakurikuler dan aku memilih kelas public speaking. Nah saat itu tujuan aku ingin mengambil kelas itu supaya aku bisa pinter ngomong bahasa Inggris. Kelas itu ternyata agak sulit buat aku karena bahasa Inggris aku waktu aku masih SMA dan mengambil kelas tersebut, bahasa Inggris aku itu masih sangat terbatas guys. Dan tidak selancar sekarang ya. Aku ingat banget aku sempat ditunjuk gitu tiba-tiba sama guru aku untuk membawakan suatu pidato dalam bahasa Inggris mengenai topik yang acak gitu ya. Terus aku panik dan bahasa Inggris aku belepotan. Karena waktu itu ya aku sadar bahwa bahasa Inggris aku waktu itu masih sangat terbatas. Dan orang-orang di kelas aku itu ada teman-teman aku yang sudah lama sekolah di sekolah internasional tersebut. Jadi mereka udah
jago banget, mahir banget bahasa Inggris. Karena mungkin jam terbang mereka sudah jauh lebih tinggi dibandingkan aku kan yang baru masuk di sekolah tersebut. Dan mereka ya menertawakan aku dan mereka mulai berbisik-bisik antara sesama teman mereka. Nah, apakah aku menyerah karena sebagian dari teman-teman aku menertawakan aku saat aku ditunjuk untuk membawakan topik di depan kelas? Tentunya tidak, aku tidak menyerah. Meskipun hal itu memang kurang menyenangkan ya. Namanya juga kita manusia, kita memiliki perasaan dan kita juga memiliki pandangan yang kesal gitu terhadap orang yang sudah menertawakan kita kan. Karena kita sudah berusaha melakukan sesuatu. Tapi aku berusaha melupakan itu dan menjadikan itu sebagai terobosan. Aku berkata kepada diri aku, wah, tunggu kalian ya. Dalam waktu beberapa bulan, bahasa Inggris aku tidak akan belepotan lagi. Jadi jadikan itu sebagai terobosan. Katakan pada diri kalian sendiri bahwa kalian sudah melakukan hal yang benar karena kalian ini lagi proses belajar. Yang namanya juga kan kita belajar bahasa Inggris ya. Kita tuh belajar, tidak ada namanya belajar sesuatu yang selalu mudah, guys. Di dalam fase-fase tertentu kita akan merasa ada kemudahan. Tetapi kita juga harus sadar bahwa ketika kita belajar sesuatu, kita juga akan menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitan tertentu. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Kalian jangan patah semangat dalam belajar bahasa Inggris. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar bahasa Inggris, ada yang kalian bingung dalam bahasa Inggris, silakan kalian tinggalkan di komentar di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.